anak-anak, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali belajar tentang tema 1 hidup rukun. Pada tema 1 hidup rukun, kita akan belajar tentang subtema 1 khusus untuk hidup rukun di rumah. Kita akan belajar matematika tentang nilai tempat. Anak-anakku, kalian waktu kelas 1 sudah pernah belajar tentang nilai tempat. Anak-anak perhatikan pada gambar berikut ini. Ari menyimpan bukunya dengan rapi. Sekarang anak-anak perhatikan susunan buku di raknya. Apakah anak-anak tahu berapa jumlah bukunya? Ya, bukunya tersusun dengan rapi, tetapi kalian belum tahu berapa jumlah bukunya yang ada di rak. Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak, kita mulai menghitung. Ari mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Jadi, anak-anak, Ari sudah mengelompokkan tiap kelompok berisi 10, yaitu satu kelompok sama dengan 10, ya. Jadinya 10 puluhan. Contohnya seperti ini. Coba perhatikan. Anak-anak, ini satu kelompok berisi 10 buku. Kalau ada 5, maka dia jadi 5 kelompok. Jadi kita hitung bersama-sama. 1 kelompok, 2, 3, 4, 5. Kalau dijadikan puluhan, maka kita hitung 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan. Jadi semuanya ada 50. Kita lanjutkan ya. Jadi semuanya ada 50. Yang di samping, di satuan disendirikan ada sedikit, yaitu hanya 7 buku. Jadi banyak bukunya, ada 57. Dari awal ini ada 50. Yang di sebelahnya ada 7. Jadi yang ada di rak buku Ari ada 57 buku. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, sama dengan tadi, satu kelompok itu berisi 10. Sekarang ada berapa kelompok? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 kelompok. Satu kelompok tadi, ingat anak-anak ya, berisi 10. Jadi buku yang ada di sini semuanya adalah 70. Kemudian ada lagi buku sendiri yang hanya satu-satu, yaitu hanya 7. Jadi 70-an sama dengan 70. Yang ada di sini isinya 70. Sedangkan yang di sebelahnya 7 satuan sama dengan 7. Jadi banyaknya buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku yang ada di raknya tadi. Nah, kira-kira berapa ya? Kita lihat. Anak-anak, ini ada buku. Sudah dikelompokkan. Ingat ya, satu kelompok isinya 10. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, ternyata anak-anak ada 10 tumpuk buku. 10 tumpuk buku kalau kita hitung ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku yang berisi 100 buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Sekarang kita lanjutkan. Nah, amati gambar ini. Anak-anak, kalau tadi buku, sekarang kubus. Ini satu kubus. Namanya satu kubus satuan. Sedangkan ini ada tinggi ya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus. Jadi kubus satuan berjumlah 10 yang digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Yang ini satu kubus satuan. Yang ini satu kubus puluhan. Kita lanjut ya. Nah, ini lebih banyak. Berapakah satu kubus puluhannya?
ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 kubus satuan. Kubus puluhan berjumlah 10 yang tadi itu dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Kalau ini 1 kubus satuan, ini 1 kubus puluhan, dan ini 1 kubus ratusan. Nah, bila dijadikan satu, nanti 1 kubus ratusan seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, kubus ratusan digambarkan dengan seperti ini tadi ya, karena ini semuanya berjumlah 100. Kita lanjut. Coba kalian hitung ada berapa ya kubusnya? Ayo, siapa tahu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pinter. Ada yang menjawab benar ya. Ada yang menjawab 8. Kita lanjut. Ini ada berapa puluhan? Ayo, 1 balok ini ada 10, berarti 10, 20, 30. Ya, ada 30 satuan kubus. Sekarang kita lanjutkan. Ada berapa ini ya? Wah, banyak sekali. Ini ada tadi, masih ingat tidak? Kalau 1 balok ini isinya 10. Kalau disatukan 1 jadi 1 adalah 1. Ya, 1 ratusan ya, 1 kubus ratusan. Nah, ada berapa ini? Ternyata ada 2, berarti 2, ya 2 ratusan, 2 kubus ratusan. Kita lanjut, ini sekarang kita jumlah. Ini ada 100, ada 1 kubus ratusan. Yang di sebelahnya ada 3 puluhan, 3 balok puluhan. Yang di sebelahnya ada 8 kubus satuan. Kalau ditulis, maka menjadi 138. Bila kita satukan, kita baca 138. Kalau digabung semuanya menjadi 138 karena ini ditambahkan semuanya. Banyak kubus, ada 138. Jadi sekarang kita baca 138. Nah, di soal pertama ada 1 kubus ratusan. Ini jadi jumlahnya adalah 100. Sedangkan balok puluhan ini ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 puluhan. 70. Sedangkan yang sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, berarti jumlah keseluruhan baloknya adalah 178. Nah, banyaknya kubus yang ada seluruhnya adalah 178. Bila ditulis seperti itu. Nah, kalau dibaca 178, 178. Sekarang soal yang kedua. Ada 2 balok ratusan. Berapa kira-kira kalau kita tulis? Iya, 200. Sekarang di sampingnya, balok puluhannya ada berapa ya? Silakan hitung. Ada 8, menjadi 80. Sedangkan satuan baloknya ada 4. Bila dijumlah semuanya menjadi 284. Kalau kita tulis semuanya, maka kalau kita gabung berapa jumlahnya semuanya? 284. Sekarang dibaca 284. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, ada bilangan 135. Dibaca 135, bukan 135, tetapi 135. Yang kedua, 209. Dibaca 209, bukan 209. Itu salah. Yang betul adalah 209. 360. Bila dibaca menjadi 360. Bukan 360. Nanti coba perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan. Sekarang cara menulisnya. Bila ada sebuah tulisan 300, maka kita tulis di bilangannya adalah 300. Yang lanjut.
403 ditulis dengan 403. Jangan sampai keliru ya. Jangan 430, tetapi 403 atau 403. Lanjut, 272. 272. Bila ditulis bilangannya menjadi 272. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki menghitung nilai tempat. Kalau di kelas 1 kalian masih puluhan dan satuan. Di kelas 2 kita sudah ratusan. Coba perhatikan. Anak-anak, ini adalah 20-an ya, maka ditulis 20-an. Kemudian ini satu satuan, hanya satu balok berarti satu satuan. Maka coba perhatikan, 20-an menjadi 20. Satu satuan menjadi 1. Kalau ditulis angkanya hanya 1, bukan 10 ya. Nah, menjadi 20 tadi ditambah 1, maka 21. Coba perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menulis 21, yaitu terdiri atas 20-an dan satu satuan. Maka bila ditulis dengan tulisan bentuk panjang, maka ditulis 20-an ditambah satu satuan sama dengan 20 ditambah 1. Angka 1 itu adalah satuan, sedangkan angka 2-nya itu adalah puluhan. Ingat ya, kalau yang di belakang disebut satuan, yang di depan itu disebut puluhan. Nah, kita lanjut ke ratusan. Anak-anak, ini angka 100. Ini 20. Ini 3. Maka bila digabung menjadi 125. Bila dibuat bentuk panjangnya, 123 terdiri dari atas 1 ratusan, 20-an, dan 3 satuan. Bila bentuk panjang, dibuat bentuk panjangnya 1 ratusan, ditambah 20-an, ditambah 3 satuan. Maka jumlahnya ditulis dengan angka yaitu 100, ditambah 20, ditambah 3. Kalau tadi hanya 2 angka, sekarang 3 angka. Angka yang belakang, angka 3 di tempat satuan. Nilainya 3. Sedangkan angka 2, anak-anak lihat yang di tengah, adalah tempat puluhan. Nilainya 20. Sedangkan yang paling depan, angka 1, di tempat ratusan. Nilainya 100. Anak-anak nanti perhatikan baik-baik. Kita menghitung dari belakang supaya anak-anak mudah. Kalau paling belakang adalah satuan, sedangkan yang belakang adalah puluhan, dan yang paling depan adalah ratusan. Lanjut ya. Nah, ini ada bilangan 249. Angka 9 menempati tempat satuan karena dia di belakang. Yang kedua, angka 4 menempati tempat puluhan yang berada di tengah. Sedangkan yang paling depan, angka 2 menempati tempat ratusan. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Jadi, kalau kita baca yaitu dari bawah ke atas, dari angka 2 ke atas ya, 249. Kalau membaca dari bawah, kita lanjut dengan soal yang kedua. 508. Yang pertama, angka 8 menempati satuan karena dia tempatnya di belakang. Yang kedua, angka 0 tetap ditulis, angka 0 menempati tempat puluhan. Sedangkan angka yang ketiga, nomor 3, yaitu angka 5 menempati tempat ratusan. Jadi kita sebut angkanya yaitu 508. Tetap kita membacanya dari bawah ke atas. Pada soal ada angka 385. Ayo, siapa tahu? Mana dulu ayo yang kita tulis? Yang pertama, paling belakang dulu adalah angka 5. Angka 5 menempati tempat satuan. Yang kedua, angka berapa ya?
Ya, angka 8. Angka 8 menempati tempat puluhan. Sekarang angka yang ketiga angka berapa? Coba kita lihat. Angka 3. Angka 3 menempati tempat ratusan. Bila dibaca, siapa bisa? Kita baca dari bawah ke atas ya. Jadi 385. Bu Guru ulangi ya. Jadi 385. Sambil mengingat-ingat nilai tempat-tempatnya ya, nilai tempat yang betul. Kita lanjut. 170. Ayo, siapa yang bisa ini? Kita coba ya. Angka 0 menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 1 menempati tempat ratusan. Jadi kalau kita baca 170 ya, bukan 170 tetapi 170. Demikian anak-anak, semoga anak-anak belajar dengan baik, mengingat dengan baik nilai tempat yang anak-anak pelajari hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan dalam keadaan semangat bersekolah meskipun dari rumah. Sampai jumpa anak-anak, bye-bye.